Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau yang disebut juga dengan peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Republik Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompoknya golongan kiri tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet Front Persatuan. Musso juga berpendapat kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk Kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta pada 18 September 1948, PKI menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Uni Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Akhir dari pemberontakan PKI pada tahun 1948. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Sementara, sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi, serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua
semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh golongan kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh di balik pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Yang pertama, Musso. Musso atau Munawir Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920. Ia memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Lalu yang kedua ada Amir Syarifuddin. Saat Indonesia baru merdeka, Amir Syarifuddin menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Saat berlangsungnya Perjanjian Renville dengan Belanda, Amir bertindak sebagai negosiator utama Republik Indonesia. Hasil Perjanjian Renville ternyata tak menguntungkan Republik Indonesia karena Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Maka Amir pun ikut dikecam oleh banyak kalangan, mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Untuk merebut kembali kedudukannya, Amir Syarifuddin pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang mengorganisasi kaum tani dan buruh dalam rangka memperkuat basis massa. Mereka berhasil menghasut buruh hingga terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu, Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu yang ketiga ada DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit adalah Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Ia mengambil alih partai itu dari komunis tua Alimin dan Tangliji pada 1954. Aidit hanya butuh waktu setahun untuk membesarkan kembali PKI. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil membuat PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada MH Lukman. Muhammad Hatta Lukman adalah orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit. Bersama Jonto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau tiga pemimpin PKI. Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang ke Digoel, Papua. Sejak kecil ia terbiasa hidup di tengah pergerakan. Nama Hatta diberikan kepada Lukman, sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, proklamator Republik Indonesia. Lalu yang kelima ada Nyoto. Nyoto atau Lukman Joto adalah wakil ketua kedua Komite Sentral PKI, orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya periode 1955 hingga 1965. Joto juga kesayangan Soekarno. Joto menjadi Menteri Kabinet
Dwi Kora mewakili PKI. Dia salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Selanjutnya, dampak dari pemberontakan PKI pada tahun 1948. Dampak negatifnya, pemberontakan PKI telah ikut melemahkan kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia yang tengah menghadapi agresi militer Belanda. Dampak positifnya, Amerika Serikat tertarik untuk membantu dan membela Indonesia karena pihak Indonesia bertindak tegas terhadap pemberontakan PKI. Saat itu Amerika takut pengaruh Uni Soviet akan berkembang di Indonesia. Baiklah, hanya itu saja penjelasan saya tentang pemberontakan PKI pada tahun 1948. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.